Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Pertukangan. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen. Di mana eksperimennya itu saya ingin mengetahui mana yang lebih berat jika menggunakan hebel atau biasa disebut bata ringan atau ini bata merah. Jadi saya ingin mengetahui berat mana hebel atau bata merah. Jadi eksperimennya simpel sekali ya. Saya akan membuat bata merah ini seukuran hebel, jadi bikin ukurannya segini ya, dengan ketebalan yang sama. Jadi ntar saya susun dengan menggunakan semen, dan lalu setelah jadi dengan ukuran yang sama, kita timbang berapa sih perbedaan berat antara hebel dan bata merah. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja simak video ini sampai selesai ya. Nah, oke, ini persiapannya saya udah buat. Jadi nanti saya akan menyusun bata dengan semen seukuran hebel ini ya. Nah, ini udah disiapkan. Nah, ini sudah jadi ya, bata merah. Ukurannya sudah sama dengan hebel ya, hampir lah. Ini cuma buat ganjel aja sih. Nah, nanti setelah kita udah ini rada kering, lalu kita lepa ya, karena kalau seperti ini aja kan tidak mungkin untuk membandingkannya. Karena kalau menggunakan bata merah itu setelah ini langsung dilepa ya, karena lumayan tebal, lepaannya juga termasuk dalam hitungan ya. Sedangkan kalau bata ringan ini, hebel ini, menggunakan acian khusus ya. Jadi kalau yang menggunakan lepa pasir dengan semen itu salah ya. Kalau hebel itu tidak cocok dengan lepaan semen dan pasir ya. Ada acian khususnya, jadi nggak perlu dilepa lagi, nggak perlu diplester lagi. Kalau hebel itu langsung diaci, ada aci khusus. Nanti saya klik di sebutkan di deskripsi ya, aci khususnya itu seperti apa. Jadi lebih bagus lagi menggunakan itu, nggak perlu diplester. Jadi nggak terlalu tebal juga, tetap ringan. Dan kalau untuk ininya kita plester ya, kanan kirinya. Jadi setelah diplester baru kita timbang berapa berat hebel dengan bata ringan, bata ringan dengan bata merah. Yang jelas bata merah lebih berat, tapi kita tidak tahu perbandingannya, perbedaan beratnya itu berapa. Nanti kita cek. Nanti udah setelah agak kering kita lepa kanan kirinya, dan setelah lepannya kering baru kita timbang. Nah, ini setelah dilepa hasilnya seperti ini ya. Tadi sempat kepotong videonya saat ngelepa karena memorinya penuh. Nah, ini setelah dilepa dengan ketebalan minimal kayaknya sepertinya 5 cm, antara 3 atau 5 cm ya ketebalannya. Nah, ini nanti setelah kering kita timbang ya, berapa beratnya
hebel dengan bata merah. Nah kalau ini seimbang ya, meski lebarnya lebih lebar bata merah karena bata merah menggunakan plester. Nah oke teman-teman, ini apa ya, hasil ngelepa yang kemarin udah kering ya. Nah ini kan ukurannya udah sama tuh, dari panjang dan lebarnya ya, kalau lebar beda ya, panjang dan ketinggiannya sama. Kalau lebar jelas beda karena bata itu kan, bata merah itu kan umumnya dilepa ya, dan ini lepaannya di plester maksudnya. Kita lihat ketebalan ininya ya, plesternya itu 3 cm tuh, cuma 3 cm ketebalan ininya ya, plesternya 3 cm 3 cm. Nah kenapa ini nggak dilepa, karena ya tadi udah dijelaskan ya, kalau hebel itu pada umumnya tidak dilepa menggunakan semen, tapi lepaannya nggak di plester kayak semen. Memang sih ada hebel yang di plester, tapi sebenarnya itu cara yang salah ya, karena harusnya menggunakan langsung aci kalau hebel itu, tidak di plester ini, karena tidak cocok menurut saya. Tapi emang setahu saya emang begitu sih, karena kalau di plester pakai semen dan pasir seperti ini kurang rakep ya, jadi kayak kurang merakep tuh, karena ini kan licin ya. Emang sih bisa tapi kurang bagus. Ini cocoknya pakai aci. Nah sekedar pemberitahuan lagi, di sini saya menggunakan batanya itu bata kecil ya, bukan menggunakan bata besar. Nah ini kan bata juga kan ada macam-macamnya. Nah di eksperimen kali ini yang saya gunakan bata yang ini ya. Bata yang ini cenderung lebih kecil. Ini panjangnya sekitar 9 cm. Nah kalau ini 20. Ini bukan 9 cm. Ini 19 cm. Lebarnya ini 10. Kalau ini cuma 9. Ketebalannya ini 4, ini 5. Dan ini jauh lebih berat ya. Kalau ini kayaknya nggak gerak sih. Ini paling sekitar 500 gram. Kalau ini sekilo, waktu itu sekilo pakai timbangan digital. Berhubung timbangan digitalnya nggak tahu kemana, jadi pakai timbangan ini. Nah jadi eksperimennya menggunakan bata yang ringan ya. Kalau bata ringan ini biasanya kisaran harganya 500-an. Nah kalau ini 700 sampai 800. Ini sebenarnya bukan bata besar ya, ada yang lebih besar lagi, yaitu bata Tegal Aren. Gitu lebih tebal, panjangnya bisa sampai 22 dan beratnya itu bisa sampai 1,8 kilo. Nah jadi kita menggunakan bata ini eksperimennya yang lebih ringan lagi, bata merahnya, dan ini udah jadi ya. Nah sekarang kita coba dilihat berapa perbedaan beratnya ya. Oke langsung aja kita timbang ya. Nah ini udah kita dirikan. Ini tingginya beratnya itu sekitar ini ya, ini tuh 7 kilo. Nah satu hebel itu 7 kilo ya, jadi ini beratnya 7 kilo satu hebel. Nah sekarang kita timbang yang ini jika menggunakan bata merah. Beratnya sampai 23 kilo. Nah berarti sudah dapat disimpulkan ya, perbedaannya itu jauh sekali ya untuk beratnya. Jika menggunakan bata merah itu 23 kilo, kalau menggunakan hebel itu cuma 7 kilo. Jadi perbedaannya itu hampir, kurang lebihnya 23 dikurangin 7 itu 16 kilo ya. Berarti perbedaannya jauh banget, 16 kilo ya.
untuk satu hebel ukuran segini. Untuk ukuran kita ukur ya. Nah, untuk ukuran tinggi 20, panjangnya 60 ya. Nah, ini untuk ketebalannya 10. Nah, nanti kita juga akan hitung berapa perbedaannya kalau menggunakan hebel ruangan 3x3 dan menggunakan bata merah ukuran 3x3. Nanti kita akan hitung, coba-coba hitung ya, dengan menggunakan tadi hitungan tadi. Di sini kita udah dapat ini beratnya 23 kilo dan ini 7 kilo ya. Nanti kita hitung kalau ruangan 3x3 hebel dan bata merah perbedaannya berapa ya. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah menemukan ya perbedaan berat antara hebel dengan bata merah. Dengan bata merah ukurannya sama ya. Kita udah melakukan eksperimen membuat bata merah seukuran hebel lalu di plester, sedangkan hebelnya tidak di plester ya, karena hebel kan biasanya pakai aci langsung. Jadi ini tidak di plester dan ini di plester. Sudah diketahui beratnya itu 7 kilo untuk hebel, dan bata merah seukuran hebel beratnya 23 kilo ya. Ini udah tadi kita udah melakukan eksperimen. Dan di sini untuk ukuran hebelnya ukuran hebelnya itu tingginya itu 20 ya. Tingginya 20, untuk panjangnya 60. Nah, sekarang saya akan menghitung berapa sih perbedaannya kalau menggunakan hebel untuk membuat ruangan 3x3 ya. Kalau 3x3 itu berarti tinggi 300, panjang 300 dan persegi ya. Tadi persegi seperti ini. Nah, ini 300, ini 300 ya. 300 semua. Nah, jadi di sini saya udah menghitung ya. Nah, di sini hitung-hitungannya ya. Jadi tingginya itu kan 300. Nah, sedangkan tinggi hebel itu 20 cm tingginya. Berarti kita tinggal 300 dibagi 20. Ditemukan 15 hebel ya. Jadi untuk tinggi 3 meter kita membutuhkan 5 tumpuk hebel ya. Ini 15 tumpuk hebel. Ini disusun segini 15. Nanti tingginya 3 meter. Nah, lalu untuk panjangnya di sini kita udah hitung juga. Berarti panjangnya tinggal 300 dibagi 60. Nah, ini 5 hebel ya. Jadi 5 hebel itu nanti panjangnya jadi ini ya, 3 meter. Nah, jadi kesimpulannya untuk membuat tembok 3 meter, atas 3 meter, panjang 3 meter itu kita membutuhkan 15 dikali 5 dapatnya 75 ya. Jadi untuk membuat satu tembok itu ukuran 3x3 dibutuhkan 75 hebel ya. Nah, 75 hebel lalu kita kalikan berat hebelnya ya. Ini 75 hebel kita kalikan 7 kilo, berarti hasilnya 525 kilo. Ini untuk beratnya ya. Nah, karena ruangan 3x3 itu kan berarti persegi ya. Persegi itu kan berarti dikalikan 4 ya, 4 sisi. Ini 4 sisi itu maksudnya kan persegi ya. Kalau ruangan kan kayak gini nih, kotak. Jadi 525 kilo itu baru satu sisi aja, misalnya sebelah sini. Nah, sebelah sini belum dihitung, ini belum dihitung, belum dihitung. Jadi kalau ruangan 3x3 berarti 525 kita kali 4 sisi. Jadi dapatnya 2100 kilo. Nah, jadi untuk ruangan 3x3 sudah didapatkan angkanya ini. Kalau menggunakan hebel beratnya menjadi
2100 kilo. Ini belum termasuk di aci ya. Kalau di aci mungkin membutuhkan, perkiraannya sih habis bisa 4 atau 6 sak ya. Kalau satu sak itu biasa 50 kilo, berarti kalau 6 sak ya 300 kiloan lah. Berarti totalnya 2400 kilo kalau sama di aci ya. Nah ini hebel udah dapat ya. Untuk ruangan 3x3 itu berarti beratnya 2400 kilo ya. Nah sekarang kita hitung bata merahnya ya. Karena ukurannya sama, kita udah bikin bentuk ukuran sama, berarti yang dibutuhkan juga sama ya, 15 kali 5 75. Tinggal 75 nya dikalikan 23, berat 23 kilo, jadinya 1725 kilo. Itu untuk satu sisi ya. Nah untuk 3x3 persegi berarti kita kalikan 4, 1725 dikali 4 sama dengan 6900 kilo ya. Nah ini belum di aci. Kalau di aci ya mungkin habisnya sama ya, habis 6 sak. 6 sak semen itu kan berarti 50 kali 6, berarti kan 300. Nah berarti totalnya 7200 kilo. Jadi kalau menggunakan hebel 2400 kilo, kalau bata 7200 kilo. Nah kesimpulannya berarti menggunakan hebel itu benar sangat-sangat ringan ya, hanya 2400. Bedanya hampir pengen 5000 kilo sendiri ya teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ini jauh banget ya bedanya. Kalau buat rumah 2 lantai saya sarankan sih pakainya hebel ya, agar tiang kolomnya itu lebih kuat menahan beban yang lebih ringan dibandingkan ini bata merah, karena sampai 7200 kilo ya. Wah ini baru satu ruangan. Kalau di atas bisa 2 ruangan kan lebih lagi nih, lebih dari ini. Belum ditambah genteng, biasa kan orang pakainya genteng, jadi lebih berat lagi. Nah ini juga bata merahnya, waktu saya eksperimen menggunakan bata merahnya yang murah ya, yang beratnya cuma 500 gram lah. Kan ada yang segram, wah itu lebih berat lagi. Jadi ya saya sarankan seperti itulah. Kalau mau lantai 2 sebaiknya menggunakan hebel ya. Tapi kalau bangunan satu lantai ya bebas sih, mau pakai hebel atau mau buat bata merah ya nggak masalah, karena cuma satu lantai. Nah ini kalau 2 lantai, kalau misalnya maksa pengen pakai bata merah ya saran saya sih ya kolomnya dibesarin aja, jangan terlalu kecil kolomnya, karena tahu sendiri lah perbedaan beratnya itu jauh banget ya kalau menggunakan bata merah. Emang sih ada kekurangannya kalau menggunakan hebel di lantai 2, mungkin ya kurang tahu sih saya kekurangannya apa. Yang pasti ada lah, setiap pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya, intinya seperti itu ya. Nah jadi seperti itu aja kesimpulannya dan sarannya seperti itu ya. Kalau mau maksa pakai bata merah di atas, perbesar aja kolomnya, kolom tiangnya dan tiang gantungnya, intinya seperti itu. Nah semoga aja eksperimen kali ini bisa membuat kalian jadi bisa menghitung-hitung atau memperkirakan bangunan yang akan kalian buat, jadi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin seperti itu aja ya eksperimennya, semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.